Disclaimer, untuk pemeriksaan saraf di sini itu kita coba sepraktis mungkin dan juga bisa brosis lihat bagaimana cara pemeriksaannya. Oke brosis, welcome back to Medtools TV. Nah, pada hari ini kita bakal belajar bareng yuk terkait pemeriksaan fisik saraf. Nah, tentunya nih salah satu key lab yang mungkin pemeriksaan paling banyak dan butuh latihan dan terus latihan brosis. Di sini kita bakal dilihat secara umumnya dulu pemeriksaan saraf itu ada apa aja, lalu kita bakal beberapa kita praktekkan langsung. Disclaimer, untuk pemeriksaan saraf di sini itu kita coba sepraktis mungkin dan juga bisa brosis lihat bagaimana cara pemeriksaannya. Tetapi brosis juga bisa menyamakan dari checklist universitas masing-masing apakah sudah sesuai atau belum. Yuk langsung aja kita belajar bareng-bareng pemeriksaan saraf. Nah, untuk pemeriksaan saraf yang dasar sebenarnya dibagi menjadi 4 pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan motorik, pemeriksaan sensorik, pemeriksaan refleks, dan juga pemeriksaan saraf kranial. Untuk pemeriksaan sensorik, ini mungkin secara umum itu ada pemeriksaan nyeri, suhu, posisi, vibrasi, sentuhan ringan, dan diskriminasi. Nanti kalau misalnya untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video selanjutnya ya. Nah, pada kali ini kita langsung aja mencontohkan gimana pemeriksaan motorik pada pasien mulai dari ekstremitas superior sampai ekstremitas inferior. Yuk langsung disimak brosis. Baik, pemeriksaan pertama kita akan melakukan inspeksi. Kita lihat mengamati sikap badan pasien secara keseluruhan mulai dari atas dan sampai bawah. Kita lihat saat pasien berdiri, ya boleh saat berdiri Pak. Selanjutnya saat duduk juga Pak, boleh duduk. Dan juga saat boleh berjalan Pak, sedikit saja. Oke, terima kasih Pak. Jadi di sini kita melihat inspeksinya membandingkan sisi bagian badan pasien yang sehat ataupun yang sakit. Kita lihat apakah ada perbedaan di bagian kanan ataupun kiri dan saat beristirahat maupun saat berkontraksi. Di sini kita melihat secara sistematis mulai dari bagian kepala sampai wajah hingga sampai ekstremitas bagian bawah. Dan juga kita melihat apakah ada gerakan-gerakan yang abnormal yang tidak terkendali seperti berupa tremor fisiologis halus ataupun kasar, korea, atetosis, balismus, tik, fasikulasi, mioklonik, sampai spasme. Oke baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan berikutnya. Selanjutnya pemeriksaan palpasi. Jadi di sini kita akan menekan bagian otot pasien mulai dari penekanan otot pasien yang merasa tidak ada masalah dan juga selanjutnya yang ada masalahnya ataupun keluhan. Nah, di sini kita lihat apakah tonus otot pasien normal, hipotoni ataupun hipertoni, dan juga kita tanyakan apakah ada nyeri saat dilakukan palpasi atau tidak. Jangan lupa untuk membandingkan di sisi yang memiliki keluhan dan juga di sisi yang tidak memiliki keluhan. Nah, ini jika kita lihat jika pasien memiliki keluhan misalnya lemah di anggota tangan sebelah kiri, kita tekan apakah otot di sebelah kirinya dia lemah atau tidak. Kita bandingkan dengan otot di bagian sebelah yang kanan yang tidak memiliki keluhan. Saat kita tekan, kita juga bertanyakan kepada pasien apakah pasien ada nyeri atau tidak. Jadi ada nyeri atau tidak Pak? Tidak ada ya. Jika sudah, kita pemeriksaan palpasi sudah selesai, kita bisa lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerakan, di mana pemeriksaan gerakan itu ada 2. Itu yang pertama adalah pemeriksaan gerakan pasif, kedua pemeriksaan gerakan aktif. Nah, kalau misalnya untuk pemeriksaan gerakan pasif itu akan dilakukan dibantu oleh dokter dan meminta untuk pasiennya untuk rileks dan tenang. Sedangkan untuk pemeriksaan gerak aktif itu kita meminta untuk pasien menggerakkan sendiri sesuai dengan gerakan yang kita minta ke pasien. Karena kita mulai dari pemeriksaan gerakan pasif. Jadi dokter yang akan melakukan gerakan tersebut. Kita lakukan pemeriksaan ini untuk ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah dilakukan juga. Kita lihat apakah ada tahanan ataupun ada tonus yang berbeda di pasien. Oke Pak, nanti di rileks aja Pak ya, yang saya gerakin. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan gerakan aktif. Itu kita minta pasien untuk mengikuti gerakan yang kita minta untuk dilihat posisi pada pasien. Baik, untuk pemeriksaan gerak aktif kita akan melihat range of movement atau ROM pada ekstremitas atas dan bawah. Apakah ada keterbatasan ataupun tidak. Pemeriksaan ini bisa
saat pasien berdiri ataupun bisa duduk jika pasien tidak mampu untuk berdiri. Nah, untuk pemeriksaan ekstremitas atas, boleh Pak diikutin gerakan seperti ini Pak. Oke, turun. Terus ke depan. Lagi. Ke depan lagi. Turun. Terus dibalik Pak tangannya, gerakan gini. Oke, sininya turun. Selanjutnya naikkan dikit Pak tangannya, kayak gini Pak. Oke, sekarang Bapak boleh posisinya duduk Pak. Nanti duduk, kakinya digerakkan dulu di salah satu kaki dulu. Kita mulai dari sebelah kanan, kakinya maju ke depan, turun, terus lututnya ke belakang, lututnya ke belakang, terus ke depan lagi. Oke, sekarang boleh rileks lagi Pak. Kakinya bagian ini didorong ke depan, terus ke belakang. Ya, itu dilakukan untuk kaki sebelah kiri juga. Oke, pemeriksaan sudah selesai Pak. Oke, yang terakhir kita akan melakukan pemeriksaan motorik pada pasien. Jadi kita meminta pasien melakukan gerakan tertentu dan kita melakukan tahanan terhadap gerakan tersebut agar kita bisa mengetahui perbandingan kekuatan otot sebelah kiri dan sebelah kanan, dan juga kita bisa melakukan identifikasi kekuatan ototnya sampai mana dari skala 0 sampai skala 5. Kita contohkan gerakan motorik di bagian ekstremitas superior. Nah, Pak, boleh tangan seperti ini Pak, lurus saja. Oke, sekarang Bapak coba dorong ke atas, saya tekan ya. Oke, sekarang Bapak boleh kayak gini Pak. Ya, ini Bapak lawan juga. Oke, sekarang Bapak dorong. Ya, untuk di sini Bapak bisa kayak gini. Ya, ini ya. Selanjutnya Bapak genggam jari saya dua-duanya, genggam. Sekarang Bapak coba tahan. Oke, terima kasih Pak ya. Baik, nanti di sini kita bakal masuk ke kekuatan ototnya. Itu ada di sini ada 6 derajat dari 0 sampai 5. Dari 0 sampai 5 itu mulai dari derajat 0 itu tidak terdapat gerakan kontraksi otot sama sekali atau lumpuh total. Derajat 1 terdapat sedikit kontraksi otot tapi tidak dapat menggerakkan persendian. Derajat 2 pasien mampu menggerakkan ekstremitas namun gerakan ini tidak mampu melawan gaya berat atau gaya gravitasi. Derajat 3 itu kekuatan otot sangat lemah akan tetapi anggota tubuh dapat digerakkan melawan gaya gravitasi. Dan derajat 5 kekuatan otot lemah tetapi anggota tubuh dapat digerakkan melawan gaya gravitasi dan dapat pula menahan sedikit tahanan yang diberikan. Dan yang normal itu ada derajat 5 tidak didapatkan kelumpuhan atau kondisi dalam batas normal. Nah, pemeriksaan ini juga bisa dilakukan untuk ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah atau inferior. Oke, kalau gitu terima kasih Pak.